share screen. Punya Freddy nggak apa-apa ya, Berat ya? Nggak apa-apa ya. Boleh tahu ini ngerjainnya pakai aplikasi apa, Berat? My Maps, Pak. Hah? Pakai apa? My Maps. Yang atas? Enggak, maksudnya membuat zonanya. My Maps juga? Iya, Pak. My Maps. Terus kalau yang bawah pakai? Sama, Pak, cuman beda view-nya. Oke. Nah, ini yang saya suka di kerjanya Freddy itu waktu dia naruh data. Ini data langsung nge-link ke map-nya kan ya, Fred? Iya, Pak. Tapi rencana saya mau ganti data sih, Pak. Enggak, ini cuman aja sih, nganalisis ininya sih, nganalisis cara pembuatan peta CTT-nya. Nah, ini My Map ini kamu belajar sendiri atau mata kuliah sebelumnya ada yang mempelajari? Dipelajari di mata kuliah sebelumnya? Saya tahu dari saudara saya, Pak. Terus saya coba-coba aja. Aduh, berarti yang lain harus jadi saudaramu dulu ya, biar tahu ya. Maksudnya pengen saya, ya teman-teman contoh Friday gitu. Kalau nggak ada di mata kuliah sebelumnya saya nggak ngajarin juga nggak fair juga ya. Ya udahlah, intinya ini contoh yang baik teman-teman, di mana teman-teman saat membuat peta ZNT untuk tugas PPM, untuk PPMK nanti sebaiknya teman-teman membuatnya seperti ini. Pertama rapi, ya karena nanti ada nilai kerapian. Terus yang kedua, kalau bisa pakai view satelit. Kenapa? Karena saya pengen melihat kepadatan dari areanya peta yang teman-teman buat zona. Kalau teman-teman membuat peta ZNT-nya menggunakan peta street view seperti ini, saya tidak bisa melihat kepadatan penduduk di petanya teman-teman. Bisa sih, saya harus ngecek ke peta aslinya, cuman kan take time ya. Nah, jadi saya nggak mau nambahin kerjaan, kalau bisa nanti teman-teman saat buat peta ZNT pakai satelit view, supaya apa? Saya bisa ngecek, oh memang ini daerah padat, oh memang ini daerah, jangan-jangan nanti dalam satu zona ada yang daerah padat, ada yang daerah kosong. Kemungkinan besar kan itu harusnya dipisah zonanya kan. Itu cara saya ngecek aja sih sebenarnya. Kemudian datanya udah oke nih si Freddy, di mana dia naruh data 30 data di sini. Kalau coklat itu tanah kosong aja berarti ya? Iya, Pak. Oke, di sini. Cuman kita lihat ya di sini ya, di datanya Fred, ini datanya ngumpul di zona HB, ya nggak sih Fred? Iya, Pak. Ngumpul di zona HB. Nah, jadi kesimpulannya apa? Berarti nanti dia harus buat data acuan banyak banget. Gitu. Terus kemarin juga ada, saya lupa kelas ini apa kelas sebelah ya, menyampaikan, Pak, data saya cuma 5. Tempo hari kan saya memang ngasih kelonggaran untuk teman-teman yang kesulitan mencari data transaksi atau data penawaran di kelurahannya. Tapi kalau 5 itu, saya rasa masih sulit untuk atau masih kurang ideal untuk dilakukan untuk untuk jadi data transaksi di satu kelurahan. Kalau bisa ditingkatkan. Idealnya itu memang 30 karena 30 itu merujuk pada kaidah statistik bahwa suatu area itu kalau mau disampel supaya informasinya bisa digeneralisir itu minimal 30. Cuman ya ini kan simulasi aja teman-teman ya. Tapi jangan 5 juga gitu. 10 ke atas lah ya. Misalnya teman-teman masih ada yang 8, masih ada yang 9, kalau bisa data kelurahannya ditingkatkan minimal 10 lah tuh. 10 ke atas lebih baik. Dan untuk Freddy ini udah oke banget, hanya saja kelemahannya datanya Freddy dia ngumpul di zona AB. Dan kamu bisa ngecek Fred, antara data yang di Gria Mutiara sama yang di dekat Bang Sumut ini, apakah nilainya nggak jauh? Jauh nggak? Lumayan sih, Pak, soalnya kayak beda sejutaan gitu. Ini yang saya lingkarin 1 sama yang saya lingkarin 2. Nilai data transaksinya sama mendekati apa saling berdekatan apa enggak? Saling berdekatan pakai 800 sampai kisaran 800 sampai sejuta bukan gitu, Pak. bukan areanya, nilainya. Ini kan kamu punya data nih. Antara data di angka 1 yang saya lingkarin sama yang di angka 2 yang saya lingkarin, nilainya jauh nggak selisihnya? Enggak, Pak.
Enggak ya? Kalau enggak ya oke. Jadi teman-teman kalau menemukan seperti ini, eh, gerombolan data seperti ini, dan ternyata yang data yang 1 dan 2 itu ada perbedaan harga, teman-teman bisa pertimbangkan untuk apa? Untuk pecah zonanya. Bisa jadi itu zonanya berbeda. Tapi kalau misalnya sama, oke. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Dan sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Jadi nanti teman-teman yang masih pakai, ada beberapa teman-teman tuh yang masih pakai Google Street View, nanti jangan lupa pas ujian PPMK pakai apa namanya citra satelit. Kenapa? Saya itu gambar citra satelit itu saya gunakan untuk ngecek kepadatan area terkait di zona terkait. Terus yang kedua, usahakan yang rapi teman-teman ya, karena itu kan bukti kinerjanya teman-teman ya. Ya paling enggak seperti yang Freddy buat lah, walaupun nggak pakai aplikasi ini, nggak pakai aplikasi apa namanya, nggak pakai aplikasi yang Freddy gunakan, paling nggak rapi gitu ya, karena masih beberapa teman-teman masih 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 pakai cara saya gitu ya, dan itu kurang rapi. Ya mungkin itu aja. Ada pertanyaan teman-teman sebelum saya masuk materi selanjutnya? Nggak ada ya? Saya mau nanya, Pak. Monggo. Kalau di kelurahan saya itu ada tanah koridor gitu. Ya. Dibuat zona sendiri nggak apa-apa mas, tanah koridor itu kan udah jadi objek khusus kan. Halo, ini nge-lag ya masnya ya? Kayaknya masalah sinyal mas, di off cam dulu nggak apa-apa mas, baru ngomong. Putus-putus. Tapi itu dijadiin zona sendiri. Bisa diulangi mas, tadi saya apa namanya di tempat saya putus. Saya nangkapnya kalau di daerah saya ada tanah koridor itu bagaimana? Jadi zona sendiri bisa itu tanah koridor. Ini yang nanya bocahnya mana sih? Hilang ya? Ada Pak. Ada. Kalau misalnya ada tanah koridor dan tanah koridor sepanjang tanah koridor itu sama nilainya, bisa dijadikan zona sendiri. Karena sepengetahuan saya tanah koridor walaupun itu panjangnya dari Jogja sampai Semarang itu nilainya bisa beda-beda tergantung tanah sekitarnya. Tapi kalau satu kelurahan sih biasanya nilainya sama sih. Jadi zona sendiri nggak apa-apa mas. Tapi pastikan juga ya tanah koridornya itu apa? Tol. Rel kereta, Pak. Rel kereta. Nah itu apa namanya? Tol kereta itu pasti tanahnya di bawahnya itu adalah tanah koridor. Nah, beberapa teman-teman saya lihat di petanya, walaupun pakai street view, ada kelihatan jalan garis kuning. Nah, saya tebak itu adalah tol. Nah, ini kalau memungkinkan ya seperti yang ditanyakan tadi. Kalau itu tanah koridor dan itu pas apa namanya nilai tanahnya berbeda dengan tanah sekitarnya, silahkan dibuat zona sendiri. Karena saya lihat ada beberapa masih terpaku batas alam sama batas buatan manusia. Jadi saat ada jalan tol itu sebagai batas zona. Nah, harusnya tadi bisa didefinisikan sebagai tanah koridor di mana jalan tol tadi jadi zona sendiri. Bagaimana penilaiannya? Penilaiannya kalau untuk kepentingan ZNTNIR tetap dinilai menggunakan rata-rata nilai indikasi. Tapi kalau untuk penetapan PBB-nya biasanya dilakukan penilaian individu. Terima kasih Mas pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Ya. Yang koridor tadi bisa jalan tol, bisa rel kereta, apalagi ya? Itu sih paling yang lazim, yang umum ditemukan di daerah. Ada lagi yang lain? Nggak ada ya. Sekarang masuk ke quality rating. Harapan saya sih udah ada yang baca tentang quality rating, tapi saya belum bagi slide-nya kayaknya ya. Saya udah bagi slide-nya belum, Brad? Mbak Alif, quality rating. Belum, Pak. Belum ya? Saya ya udahlah habis ini saya share lah. Pernyataan.
Oke, hari ini kita belajar tentang quality rating. Quality rating. Nanti kelas 503 ya. Nah, quality rating itu apa sih? Quality rating itu salah satu teknik yang digunakan untuk penilaian. Nah, kemudian kenapa penilaiannya dikategorikan penilaian massal? Karena dia membuat model. Modelnya digunakan untuk melakukan penilaian. Modelnya itu logikanya adalah sama kayak yang analisis data linear. Kita ngumpulin data, kemudian dari data itu diolah menjadi model. Modelnya dikenal dengan quality rating. Kenapa quality rating? Kita merating atau memberi nilai atau mengkuantifisir keadaan suatu properti. Bagaimana cara memberi ratingnya atau bagaimana cara membeli nilainya? Ini yang masih jadi bahan diskusi. Tidak banyak literatur yang menerangkan bagaimana cara membuat rating dari suatu model penilaian properti secara massal. Nah, literaturnya nggak banyak. Saya sedang berusaha membuat literatur, tapi sampai hari ini belum selesai. Jadi saya di sini hanya membagi tacit knowledge ya atau pengetahuan saya kepada teman-teman. Ada satu buku yang membahas quality rating di Indonesia, itu bukunya Pak Budi Harjanto, nanti mungkin saya share juga. Yang sayangnya di situ tidak membahas tentang filosofi quality rating. Dia hanya menunjukkan prosedurnya. Dan saya pengen teman-teman setelah belajar quality rating tidak hanya tahu prosedurnya, tapi tahu filosofinya. Karena apa? Biar apa? Siapa tahu nanti ada objek penilaian massal selain tanah dan bangunan di luar sana, teman-teman bisa create model quality ratingnya. Contohnya apa? Penilaian barang milik negara misalnya. Atau mungkin penilaian terkait barang lelang misalnya. Syaratnya ada data pasar, kemudian barangnya serupa, teman-teman bisa create quality rating. Nah, ini pengetahuan yang di Indonesia tidak diterapkan secara statuta atau secara regulasi, tidak ada yang menerapkan sistem ini. Ada sebagian kecil dari teknik quality rating digunakan di DJP untuk melakukan ini penyesuaian data pasar. Di SE 14 tahun 2020 itu ada salah satu teknik yang prinsipnya adalah quality rating, memberikan rating pada suatu keadaan. Sebenarnya teman-teman sudah melakukannya kemarin waktu kita membahas terkait penyesuaian lokasi dan penyesuaian lain-lain. Kan waktu itu kan teman-teman merating tuh jalan yang muat 6 mobil, jalan yang muat 4 mobil, jalan yang muat 3 mobil, itu teman-teman urutkan kan. Tapi saat itu syaratnya adalah teman-teman tahu nilai transaksi dari objek yang ada di dekat jalan itu. Kemudian ada yang kalau rata jalan sama yang lebih tinggi dari jalan, mana yang lebih baik? Ya, lebih baik rata jalan. Itu sudah menunjukkan rating. Teman-teman menunjukkan yang ini lebih baik dari yang ini. Yang itu lebih rendah nilainya daripada yang itu. Itu sebenarnya udah prinsip memberikan rating pada suatu keadaan. Nah, hanya saja kalau yang di di form data acuannya ZNTNIR itu sudah yang DJP lakukan itu sudah mandatori di regulasi. Nah, kalau di akademik atau di keilmuannya, teman-teman bisa memilih bisa memilih kriteria yang mau di rating. Bukan hanya ngikutin aturan. Ada teknik atau ada cara teman-teman milih. Lanjut ya. Ini pengertian quality rating. Waduh, belum saya hapus ini ternyata ya. Jadi penilaian massal itu kan menggeneralisasi sedikit data. Jadi sedikit data dikumpulin, tapi representasi datanya itu dianggap sama satu area. Ini prinsipnya zona nilai tanah kan, kita cuma ambil 3, tapi semua yang ada di zona itu dianggap nilainya sama. Itu prinsipnya penilaian massal. Ini sama, hanya saja di quality rating dia tidak membagi zona. Dia ngumpulin data dan modelnya itu dianggap berlaku dalam satu area tertentu. Nah, makanya kemarin teman-teman saya arahkan untuk minta cari data di kelurahan. Maunya saya sih sebenarnya antara analisis ZNTNIR, quality rating sama regresi di kelurahan yang sama.
Hanya saja ternyata teman-teman kesulitan cari data, sehingga sebagian teman-teman datanya kurang dari 30 yang di kelurahan terkait. Nah, karena kurang dari 30 maka tidak memenuhi kaidah pengambilan sampel yang ada di statistik, sehingga tidak bisa digunakan untuk membuat model quality rating atau membuat model dari regresi. Solusinya bagaimana Pak? Oke, yang ZNT ini tetap teman-teman tetap gunakan data yang ada di kelurahan, tapi nanti yang untuk quality rating sama regresi teman-teman boleh memperluas modelnya. Jadi model quality rating nilai properti di kecamatan A. Kalau misalnya kurang besar, oke, kabupaten A misalnya. Hanya saja saya tekankan, karakter properti di suatu area itu berbeda dengan area yang lain. Semakin luas model yang dibuat, semakin bias. Kemungkinan biasnya makin besar. Kenapa? Bisa jadi di kecamatan A dan kecamatan B, karakternya beda. Bisa jadi kelurahan A sama kelurahan B, karakternya beda. Loh, kok bisa Pak? Contohnya ya, saya dulu pernah tugas di Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah. Di sana, penduduk aslinya jarang banget, penduduk asli. Maksudnya apa sih Pak? Karena kota Poso itu terbentuk gara-gara ada program transmigrasi di era 90-an. Dampaknya apa? Setiap desa itu memiliki perbedaan ras. Saya nggak menekankan masalah rasnya ya, tapi secara tidak sadar desa A itu isinya orang Bali, desa B isinya orang Madura, desa C isinya orang Jawa, begitu terus. Dampaknya apa? Antara kelompok masyarakat itu tuh dia memiliki persepsi yang berbeda atas suatu properti. Bisa jadi contohnya nih ya, yang populer lah ya, yang unik dan teman-teman mudah ingat. Contohnya, ada etnis yang nggak suka dekat kuburan. Karena bawa sial lah, apalah. Akhirnya apa? Properti yang dekat kuburan nilainya kecil. Tapi ada etnis yang nggak peduli, yang dia percaya bahwa kuburan itu tempat leluhurnya, tempat berdoa misalnya. Maka properti di dekat kuburan nilainya tinggi karena orang berebutan untuk punya properti dekat kuburan. Ini contoh fiksi aja ya, biar teman-teman punya kebayang. Dampaknya apa? Antara desa A sama desa B, karakter propertinya jadi beda. Karena saat di desa A dekat kuburan nilainya tinggi dan nilainya rendah. Tapi desa B dekat kuburan nilainya tinggi. Kalau itu dijadikan satu model antara desa sama desa B, terjadi bias. Jadi seakan-akan karakter properti di desa A dan desa B sama. Dapat poinnya nggak? Jadi yang ideal itu lebih sempit, lebih bagus. Cuman kelemahannya membuat model lebih sempit itu adalah datanya tadi. Tidak bisa, teman-teman sudah mengalaminya bahwa susah sekali mencari data sebanyak 30. Kenapa 30? Karena ada kaidah statistik di sana, yang mana untuk mewakili populasi minimal 30. Banyak mazhabnya, tapi saya ambil yang paling simpel, yang paling sedikit, 30. Sampai sini ada pertanyaan belum? Masalah generalisasi. Nggak ada ya? Terus pemodelan ini banyak teman-teman, ada quality rating, ada regresi. Nah, yang quality rating sama regresi kita pelajarin. Yang quality rating sama regresi kita pelajarin, yang SEM enggak. Karena yang SEM ini literaturnya enggak banyak. Nah, tapi walaupun literaturnya enggak banyak, kemarin dosen PKN STAN, saya, Pak KAP sama Pak Adi Pradana itu melakukan penelitian menggunakan metode SEM. Dan ternyata metode SEM ini bisa digunakan juga sebagai penilaian massal atau membentuk suatu model properti. Tapi kita nggak belajar di sini. Mungkin angkatan selanjutnya ya, karena penelitiannya baru terbit Oktober November kemarin. Jadi paling enggak PKN STAN punya kontribusi di dunia penelitian di mana membuktikan bahwa ada metode selain quality rating dan regresi bisa digunakan untuk membuat model nilai properti yang mana bisa digunakan untuk penilaian massal. Nah, ini model quality rating atau bahasa Indonesianya model jenjang kualitas itu pertama butuh sampel. Nah, yang teman-teman kumpulkan itu adalah sampel yang mewakili suatu area. Kalau misalnya 30 data itu
dikumpulkan dalam satu kelurahan, berarti dia mewakili populasi properti di kelurahan itu. Tapi kalau misalnya di kecamatan, berarti dia mewakili populasi di kecamatan itu. Kalau kabupaten begitu. Begitu seterusnya sampai level apa ya? Level multiverse kali ya. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan variabel. Nah, ini butuh sampel tuh butuh jumlah. Nah, ini kalau untuk yang Z-etik dia cuma butuh 3 transaksi per kawasan. Tapi untuk quality rating nggak bisa. Ada kaidah statistik yang harus jadi ada beberapa mazhab dalam pengambilan sampel, teman-teman, metode pengambilan sampel. Yang pertama adalah jumlahnya itu harus 10 sampai 30% dari populasi. Sekarang saya nanya, Mas Wahyu ada nggak Mas Wahyu? Kemarin ujian saya sampai lupa punya mahasiswa namanya Mas Wahyu. Mas Wahyu, ada nggak Mas Wahyu? Ya, Pak. Mas Wahyu tahu nggak jumlah objek pajak di kelurahannya Mas Wahyu? Jumlah objek pajak, Pak. Iya. Jumlah bidang tanah di tempatnya Mas Wahyu tahu nggak kelurahannya? Aduh, kurang tahu deh, Pak. Nah, jadi mazhab pertama yang menyatakan kalau kita membuat sampel jumlahnya harus 10-30% dari populasi itu agak sulit diimplementasikan. Karena apa? Kita kalau misalnya melakukan penilaian agak susah tahu populasinya. Tapi sebenarnya itu bukan alasan. Teman-teman ingat ke materi terkait persiapan analisis Z&NIR. Salah satu data yang harus dikumpulkan oleh seorang penilai adalah jumlah objek pajak. Fungsinya apa? Untuk menentukan populasi. Nah, kemudian aliran kedua itu pakai rumus biasanya. Tapi rumus itu misalnya yang paling populer itu adalah Slovin ya, Slovin. Teman ini ada profesor dari IPB menyampaikan kalau kamu pengen mencari jumlah sampel yang ideal, jangan pakai rumus Slovin. Kenapa? Ini tokohnya fiktif. Karena sampai saat ini tidak ditemukan sumber literatur yang nulis Slovin tentang sampel. Walaupun, dan uniknya di Indonesia, di skripsi, di tesis, banyak banget mahasiswa menggunakan rumus Slovin untuk tugas akhirnya. Padahal beberapa profesor itu menyatakan bahwa ini kayaknya tokoh fiktif deh, karena tidak ditemukan bukti dokumentasi dari publikasi dari rumusnya dia, nggak dalam bentuk buku, nggak dalam bentuk jurnal ilmiah. Jadi kayak kok ujung-ujung orang pakai ini ya, padahal nggak ada sumber literaturnya. Nah, ini dia pakai rumus, tapi dia tetap pakai angka populasi. Masih tidak applicable kalau teman-teman nggak punya angka populasi. Terus yang ketiga, itu menggunakan model yang kita bentuk. Kalau misalnya modelnya kita itu punya misalnya 10 variabel, misalnya ya 10 variabel, maka berapa sampel yang dibutuhkan? Ada yang bilang 5 sampai 10 kali variabel yang digunakan. Misalnya variabelnya ada 4, berarti 5 kali 10, 20, atau 10 kali 4, 40. Pak, ini kan ada yang lebih sedikit. Ya, masalahnya dalam suatu model itu variabelnya itu nggak selalu 4 gitu. Bisa 3, bisa 5, bisa 6, bisa 7 gitu. Kemungkinan besar akan akan lebih dari ini. Dan ini biasanya orang-orang yang moderat akan ngambil nilai tengahnya, yaitu 30. Ya. Terus ada lagi nggak ya? Ada yang selanjutnya itu pakai tabel 4, pakai tabel. Tapi tabel ini teman-teman harus tahu populasinya juga. Sama yang terakhir yang saya pakai, ada buku saya lupa namanya. Itu dia bilang kalau menggeneralisir suatu populasi, minimal data digunakan adalah 30.
Nah, ini kelemahan saya nih. Udah baca bukunya, saya lupa nyatet namanya. Kan kadang-kadang buku-buku itu kan namanya susah ya, nggak populer ya. Nah, ini 30. Makanya kenapa teman-teman saya arahkan untuk cari data sebanyak 30. Untuk memenuhi kecukupan jumlah. Yang ideal yang mana Pak? Ya kita nggak usah terlalu idealis ya. Yang ideal adalah yang bisa kita kerjakan. Kalau teman-teman mau pakai Mas yang pertama ya monggo gitu. Asal teman-teman tahu populasinya berapa. Kalau mau pakai yang tabel juga monggo, asal teman-teman tahu populasinya berapa. Nah, ini kenapa teman-teman disuruh ngumpulin 30 data. Pak, saya lagi kerajinan Pak. Saya ngumpulinnya 50 data ya bagus. Ini kan minimal ya teman-teman ya. Dan ingat teman-teman, nanti di apa namanya teman-teman tuh akan ada yang namanya uji statistik dan bisa jadi beberapa datanya teman-teman itu dibuang. Jadi memang idealnya kalau ngumpulin data itu lebih dari 30. Kemudian yang selanjutnya adalah merata sama dan proporsional. Nah, ini kenapa saya nunjukin petanya Friday. Karena datanya itu nggak merata. Gerombol, ya nggak sih? Coba ya kita intip lagi ya. Di sini. Dia gerombol di zona AB. Dan ini rapat banget ini. Nah, rapat banget ini. Terus bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa. Lanjutin aja. Ini kan saya bilang yang ideal nih. Biar gampang dicoret-coret. Nah ini, Fred, bisa ceritain nggak, Fred? Ini komplek perumahan apa bukan ini? Ya Pak, komplek perumahan. Nah itu dia. Berarti karakternya mirip semua kan ini? Mirip semua kan? Berarti dia tidak, apa namanya, sebenarnya, datanya Friday sebenarnya ya, sebenarnya tidak mewakili, apa namanya ini loh, tidak merata dan tidak proporsional. Yang proporsional itu bagaimana Pak? Ya ini setiap zona ada wakilnya gitu, walaupun sedikit ada wakilnya, di AA ada wakilnya, di AF ada wakilnya, dan ini kebetulan enggak. Terus saya bagaimana Pak? Ya nggak apa-apa, karena kita akademisi tidak mencari yang ideal ya. Teman-teman walaupun gerombol ini tetap membuat modelnya, tapi nanti di keterbatasan penilaian disampaikan bahwa terdapat beberapa data yang mengumpul dalam satu area, sehingga bisa jadi menimbulkan bias karena sampelnya tidak tidak merata dan proporsional. Seorang penilai boleh salah, tapi nggak boleh bohong. Kalau misalnya penilaiannya itu tidak ideal, sampaikan di keterbatasan penilaian. Berat ya. Jadi nanti kalau kamu buat laporan penilaian nggak muncul kalimat itu, langsung minus 30. Nggak ada yang bercanda. Bercanda. Macamnya kok serem Pak, gitu kan ya. Macamnya kok serem. Gitu. Oke. Kemudian ini ya, transaksi jual beli. Makanya teman-teman kemarin belajar bagaimana mengubah data penawaran jadi data jual beli. Karena untuk model ini yang kita buat adalah model transaksi properti. Pak, kalau misalnya data penawaran yang dipakai berarti yang teman-teman buat adalah model penawaran, bukan model transaksi. Tapi saya maunya karena ini untuk kepentingan penilaian masalah berarti bukan model penawaran. Nah, itu adalah model transaksi. Harus transaksi jual beli. Kalau misalnya data penawaran ya teman-teman punya data penawaran, kemarin kita sudah belajar bagaimana mengkonversi data penawaran sampai jual beli. Syaratnya teman-teman punya 3 data, ya kan? Yang dalam satu objeknya itu ada data penawaran, ada data jual belinya. Pak, saya kesulitan Pak menemukan. Ini ada teknik yang biasanya digunakan oleh teman-teman di KPP atau di DJKN atau di DJP, yaitu pura-pura jadi pembeli. Nah, teman-teman ada yang ngajarin nggak cara itu? Coba. Saya mau nanya nih, itu caranya sebenarnya nggak ideal ya. Sekarang tanggal 22. Mbak Nila, ada nggak Mbak Nila? Ada Pak. Mbak Nila. Kamu yang suka merusak susu ya? Waduh, bukan ya. Mbak Nila, pernah nggak ada dosen yang ngajarin cari data transaksi pura-pura jadi pembeli? Ada sih Pak, waktu semester kemarin. Apa itu? Mata kuliah apa?
Mata kuliah PPR. Siapa dosennya? Dari DJP atau dari PKN? Dari ini Pak KJPP. Dari mana? Maaf, putus-putus. Dari KJPP Pak. Nah, tuh kan. Dari KJPP pun melakukan hal itu gitu. Nah, tempo hari saya pernah pernah webinar. Nah, kegiatannya MAPI. Di situ disampaikan bahwa pura-pura jadi pembeli itu sekarang jadi masalah, teman-teman. Kenapa? Saat nilainya itu disidangkan dan si penilainya nggak bisa menunjukkan bahwa itu adalah nilai transaksi, nilainya secara hukum batal. Kenapa? Karena untuk data pembanding yang digunakan adalah nilai transaksi, bukan nilai penawaran yang ditawar sampai nggak bisa ditawar lagi. Nah, ini yang KJPP juga kadang-kadang ini ya, ya itu kenyataan di lapangan. Saya nggak nyalain dia, cuman maksudnya itu nggak ideal. Gitu. Kalau misalnya jadi masalah hukum itu jadi tidak. Nah, untuk teman-teman yang misalnya nggak bisa menemukan data transaksi dan penawaran dalam satu objek, silahkan menggunakan metode itu. Tapi nilainya lebih rendah daripada jika teman-teman mendapatkan transaksi dan penawaran dalam satu objek. Pak, misalnya dalam satu objek ada 3 kali penjualan, Pak. Misalnya 2012 dijual, 2015 dijual, 2020 dijual. Berarti ini sudah jadi 2 data, teman-teman. Pergeseran dari sini ke sini, teman-teman bisa buat kayak yang kemarin kita pelajari. Dari 2015 ke 2020 bisa teman-teman gunakan seperti data yang kemarin, seperti yang kita lakukan kemarin. Kalau nggak salah kemarin sempat ada yang cerita, Pak, kelas sebelah kayaknya. Saya dapat data dia dalam rentang sekian tahun dijual lebih dari 2, Pak. Itu bagaimana? Bisa digunakan untuk penyusuan transaksi. Penyusunan waktu dan transaksi. Oke ya. Untuk sampel jumlahnya harus cukup 30. Kalau misalnya ada data outlier, buang, cari data lagi supaya minimal 30. Kalau lebih dari 30 lebih bagus. Kemudian kalau bisa merata dan proporsional. Untuk kepentingan akademis, gerombol nggak apa-apa deh, tapi nanti harus teman-teman sampaikan di keterbatasan penilaian. Kemudian transaksinya harus jual beli. Saat transaksinya nggak jual beli, teman-teman harus konversi. Konversinya pakai SE 14 tahun 2020. Kemudian quality rating itu sebenarnya tidak harus tanah kosong, teman-teman. Cuman untuk kepentingan ini kita pakai tanah kosong. Jadi transaksi jual belinya harus dikonversi jadi nilai tanah per meter persegi. Jadi sebenarnya data yang disetakan itu teman-teman langsung pakai aja yang sudah disesuaikan. Jadi bukan nilai transaksinya. Tapi Pak, bisa nggak kita membuat model pakai nilai transaksi? Bisa. Cuman untuk kali ini, untuk kepentingan di kelas ini, kita gunakan nilai tanah per meter persegi. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan variabel. Dalam menentukan variabel, kita harus punya kajian relevansi dengan teori. Oke, saya mau tanya lagi ke 12. Mas Gilang ada? Mas Gilang, kalau saya nanya, kira-kira variabel apa saja sih yang bisa digunakan atau faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi nilai tanah? Coba sebutkan. Faktor yang mempengaruhi nilai tanah itu apa aja? Lokasi ya, Pak ya? Oke, lokasi. Terus aksesibilitas. Akses, terus Kontur tanah, Pak. kontur. Oke, terus Atau lagi, Pak? sampai pernah beli tanah nggak? Enggak lah, Pak. Enggak pernah. Di Ada monopoli rencana paling, membeli Pak. nggak? Ada rencana membeli nggak? Rencana ya ada paling, Pak. Ada. Nah, pasti. misalnya dikasih rezeki
dikasih duit 1 miliar. Kira-kira saat beli properti atau beli tanah, apa aja yang dipertimbangkan? Luasnya, Pak. Terus, Luasnya, terus ketinggian dari poros jalan mungkin, Pak. Nggak perlu ya, Pak? Oh, terus, oke. Letaknya sama dengan lokasinya. oke, ini anu aja sih, brainstorming aja. Jadi teman-teman tahu ya, saat teman-teman pengen cari variabel, caranya seperti ini. Oh, kalau saya pengen beli tanah itu apa saja sih yang saya pertimbangkan? Nah, itu adalah variabel yang mempengaruhi mempengaruhi nilai tanah, dan variabel-variabel itulah yang kita jadikan sebagai model nanti. Tapi secara teori ada nggak, Pak? Ada. Kita kenal yang namanya hedonic price model. Hedonic price model. Hedonic price model. Udah belajar ini nggak? Penilaian sumber daya alam. PESDAL. Mbak Alif, udah belajar PESDAL, Mbak? Semester ini, Pak. Kenapa? Langsung hilang dia. Ngambek ya? Saya belum pernah dengar, Pak. Penilaian sumber daya alam udah belajar belum? Oh, sumber daya alam udah, Pak. Di situ dikenalkan nggak terminologi atau istilah hedonic price model? Kayaknya pernah dengar deh, Pak, hedonic price model. Pernah dengar? Di mata kuliah apa dengar dari teman? Di mata kuliah, Pak, pembahasan Iya, mata kuliah apa? sumber daya alam ya, Pak. Oke, apa itu hedonic price model? Itu Pak, yang suka hedon-hedon Pak, gitu kan. Apa Mbak? Udah lupa. Semester kemarin kalau nggak salah ya? Nilai sumber daya alam yang dilihat dari apa ya, Pak, ini? Kamu googling ya? Soalnya, Pak. Apa? Udah saya tungguin deh, biar ingat. Kalau Nilai kamu, lihat dari Pak? properti. Nilai dari properti. Yang mempertimbangkan faktor penetapan harga berdasarkan premis bahwa harga ditentukan baik oleh intrinsik produk yang dijual. Itu nggak mudeng saya Pak, pakai bahasanya anak TK apa coba? Bahasa Google, Pak, itu, Pak. Iya, makanya di parafrase lah, jadi bahasanya anak TK. Ayo. Mas Timut tuh, Mas Timut. Oke Mbak, kalau misalnya kesulitan call a friend deh, ayo tunjuk siapa? Yang laki-laki. Oh, ini udah ada jawabannya sih. Udah ada, waduh, nggak mau jadi kambing hitam dia. Ya, apa wes? Jawabannya apa? Model ini jadi digunakan untuk mengukur jasa lingkungan atau ekosistem yang secara langsung mempengaruhi harga pasar pada perumahan gitu, Pak. Jadi setiap kan biasanya apa? Jadi kayak jasa lingkungan ekosistem yang secara langsung dia mempengaruhi si harga pasarnya dari perumahan itu, Pak. Jadi mungkin itunya, Pak, ekosistem sekitar atau enggak jasa lingkungan atau enggak? Iya, kayaknya gitu ya, Pak ya. Nggak tahu, kan saya nggak belajar PESDAL. Oke, nice. Jadi tadi ada kata kuncinya jasa lingkungan yang mempengaruhi nilai properti ya. Oke, tunjuk satu teman lagi, cowok. Mbak? Sen 9 kali, Pak. 9 siapa ya, Pak? Ya, Alfian. Pak Rezi. Hadir, Pak. Kamu ada masalah sama Alif? Nggak tahu tuh, Pak. Kalau saya sih nggak ada. Kamu sih nggak balas WA-nya cepat. Oke. Apa sih namanya? Pas lanjut tadi. Definisi HPM menurutmu apa?
Ih, kamu udah dikasih waktu googling juga belum googling. Apa? Sebentar, Pak. Yang seingatmu aja lah, itu kan pernah dipelajarin tuh. Dosennya siapa lalu? Pak Edi bukan? Atau dari IPB malah? Dari IPB, Pak. Simpelnya sih penilaian lingkungan berdasarkan harga lahan, tanah kosong atau harga rumah. Asumsinya perbedaan tersebut dibedakan berdasarkan perbedaan kualitas lingkungan. Jadi di tiap daerah ada yang lokasi lingkungannya itu baik gitu, kayak udaranya jernih, airnya bersih, dan ada juga yang enggak gitu, Pak. Oke, makasih Mas. Kenapa saya bilang HPM? Karena ini adalah salah satu teori yang menyatakan bahwa nilai dari suatu properti, ini literaturnya Rosen tahun 60-an, saya lupa 60 persisnya. Nilai itu dipengaruhi oleh 3 hal. Nilai properti itu dipengaruhi oleh 3 hal. Yang pertama adalah lokasi. Yang kedua adalah struktur properti. Dan yang selanjutnya adalah lingkungan. Nah, dalam PESDAL yang di-highlight adalah ininya, yang di-highlight. Tapi kalau untuk kepentingan nilai properti, harusnya ada 3 variabel ini. Dan di Indonesia ditambahin 1. Apa, teman-teman? Variabel apa kira-kira yang mempengaruhi nilai properti, tapi belum masuk dari 3 hal ini? Oke, saya tunjuk ya. Apa lagi ya? Sinta, Okta. Ya, Pak. Nah, kalau faktor-faktor yang mengawali nilai properti itu kan kalau menurut HPM lokasi, struktur properti, sama lingkungan. Nah, di Indonesia itu biasanya ada 1 lagi tuh, yang nggak masuk kategori lokasi, struktur properti, sama lingkungan. Kemarin juga muncul tuh di form data acuan. Apakah itu? Apa ya, Pak? Nggak tahu, kan saya nanya. Di HPM ya, Pak? Hah? Di HPM. Di HPM itu apa? Ini loh, Pak, di hedon ini kan, Pak, yang ininya. Iya apa? Apa kira-kira di sini? Dia nggak masuk gap HPM. Cuman di Indonesia dijadikan salah satu variabel yang menentukan nilai tanah. Kemarin muncul di form data acuan. Oke, form data acuan ngerti nggak? Form keberapa? Iya, tahu, Pak. Iya. Tahu, Pak. Yang mana? Yo. Yang panjang itu kan, Pak, sampai Panjang semua deh perasaan. ini bukan, Pak. Lebar jalan, Pak. Lebar jalan itu kira-kira termasuk lokasi, struktur properti, apa lingkungan? Termasuk lokasi. Lokasi. Berarti salah dong jawabannya. Kamu Iya, jawab salah, sendiri, Pak. salah sendiri. Iya, Gimana maaf sih? ya, Pak. Enggak dimaafkan. Enggak salah soalnya. Yang salah jawabannya. Wes, apa lagi? Benar, Pak. Kamu googling juga itu? Enggak ada Tidak, googling. Pak. Mungkin ini, Pak, jenis hak. Nah, jenis hak. Nice. Kenapa jenis hak? Ya dia nggak masuk variabel lingkungan, nggak masuk struktur properti dan lokasi, dan ini mempengaruhi nilai. Kalau kita beli tanah masih PWJB, otomatis kita keluar biaya tuh untuk apa namanya, untuk meningkatkan jadi SHM. Ada biaya tambahan di situ. Dan kenapa di luar negeri itu tidak ada ini? Karena di luar negeri itu semua SHM, nggak kayak di Indonesia. Ya, semua SHM. Ya. Nah di Indonesia masuklah ini. Nah ini nanti 4 kelompok variabel ini nanti diproksikan ke satuan-satuan ukur
yang bisa diukur oleh penilai. Misalnya lokasi. Lokasi itu misalnya jarak ke mana, CBD misalnya. Jarak ke kuburan, jarak ke TPA, jarak ke, itu lokasi. Bisa juga aksesibilitas. Kalau aksesibilitas itu masuk lokasi atau masuk lingkungan menurut teman-teman? Oh, harus ditunjuk sih emang ya? Lokasi, Pak, lokasi. Lokasi. Kenapa lokasi? Karena berkaitan dengan ya akses jalan, Pak. Waktu itu kan pas pertemuan berapa Bapak nyampein kalau yang pas aksesibilitas itu waktu Bapak bahas jarak rumah melalui jalan sama tarik garis lurus itu kan berarti beda gitu kan, Pak. Nah, jadi saya anggap itu lokasi. Oke, nice. Kalau struktur properti, contohnya, udah, Puja, ada? Kalau struktur properti, contohnya apa? Pujanya ada nggak sih? Puja? Ada, Pak. Oke, seranya kemana, Puja? Struktur properti. Ingat-ingat ini loh, ingat-ingat waktu kemarin ngumpulin data, disuruh ngumpulin variabel apa aja sih? Nah, kira-kira dari variabel itu apa yang masuk struktur properti? Struktur properti ini nanti dibagi menjadi dua, bangunannya, tanah. Kayak jumlah kamar Nah, mandi. nice. Itu bangunan berarti ya. Jumlah kamar mandi. Apalagi? Jumlah lantai, tinggi pagar. Jumlah lantai, tinggi pagar. Apalagi? Bangunan semua nih. Yang tanah dong. Ya, bentar, Pak. Jumlah anak enggak ya? Kontur tanah gitu, Pak. Kontur tanah. Oke. Terus? Ketinggian dari poros jalan. Oke, nice. Ada lagi? Tanah. Bentuk. Oke, kebayang ya, udah ya, kebayang ya. Jadi teman-teman saat membuat proxy suatu variabel, kalau menurut HPM dikelompokkan menjadi 3, di Indonesia tambah 1 yang jenis H. Oh, berarti kalau yang ini masuk kelompok lokasi, yang proxy ini masuk ke struktur properti, yang kelompok ini masuk ke lingkungan. Nah, sekarang kalau yang contoh yang lingkungan apa ya? Yang masa Wahyu lagi ya? Almas. Mas, kalau lingkungan kira-kira diproksikannya ke apa? Kalau lingkungan tingkat kebisingan bukan. Ya nggak sih, Pak? Kan saya nanya. Bentar, Pak. Lingkungan. Kualitas air tanah ya, Pak? Ya, boleh. Kualitas air tanah. Terus bising tadi udah benar tadi, bising. Ya, Pak, tingkat kebisingan, terus polusi udara sama aja sih. Bisikan. Kedalaman sumurnya nggak sih, Pak? Enggak ya? Kamu yang nentuin, nanya. Ini kan saya. Sebentar. Kedalaman sumur boleh juga sih itu. Tapi itu lebih ke struktur properti bukan sih? Kesediaan air bersih kali ya. Air bersih ya. Biasanya kalau saya tambahin itu, PAM, ada PDAM apa enggak. Kemudian kalau nggak ada PDAM berarti kan dia harus air tanahnya itu bagus apa enggak. Kemudian ada tukang sampah apa enggak, deket TPA apa enggak, kemudian deket pabrik apa enggak. Deket pabrik itu bisa lokasi, bisa lingkungan. Karena apa? Kalau deket pabrik otomatis pabriknya pabrik yang ngeluarin asap, berarti ada masalah kualitas udara di sana. Kalau dekat bandara, mungkin secara lokasi bagus ke dekat bandara, tapi secara lingkungan kurang bagus. Pertama berisik, kemudian bandara apa sih ya? Berisik sih, karena biasanya pesawat itu kan ngangong-ngangong itu ya. Sama dekat stasiun. Nah itu nanti kalau teman-teman cari literatur banyak tuh literatur tentang dampak kebisingan stasiun di daerah mana terhadap nilai properti. Nanti di situ ada semacam koefisien yang bisa menentukan, gara-gara dia dekat stasiun nilainya turun sekian rupiah gitu. Itu menarik juga sebenarnya dijadikan KTTA.
Cuman ya teman-teman KTTA-nya udah dapat ini semua ya, tema semua ya. Saya saat ini tahun ini nggak dapat bimbingan KTTA nih, salah saya apa ya? Ini kaprodinya sensi banget sama saya ya. Untung masih boleh ngajar nih saya. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Variabel. Kan ya, relevansi teoritis. Jadi teman-teman saat menentukan sesuatu itu harus ada teori apa namanya cantolan teorinya. Biasanya saya menggunakan HPM, tapi teman-teman bisa menggunakan jurnal penelitian. Oh, kata jurnal ini yang mempengaruhi nilai properti adalah ini. Tapi biasanya jurnal itu tetap merujuk ke HPM. Makanya saya langsung ngomong ke teman-teman, teoritisnya biasanya cantolannya adalah HPM. Kemudian ada prinsip parsimoni, yaitu adalah kecukupan. Nah ini kan kalau teman-teman cek data yang kemarin teman-teman kumpulin, variabel yang saya suruh kumpulin itu ada berapa sih? Saya lupa, jadi saya pengen nanya. Putri, kemarin waktu disuruh ngumpulin data, itu berapa variabel, Put? Variabelnya atau jumlah datanya, Pak? Variabelnya. Kalau jumlah datanya berapa? 30 kan? Jumlah datanya 30. Nah, itu variabel. kan itu terkait dengan sampel tadi yang slide sebelumnya. Nah, sekarang kita ngebahas prinsip parsimoni. Itu adalah jumlah variabel itu cukup, nggak banyak, nggak sedikit. Nah, pertanyaan saya, variabel yang teman-teman kumpulin kemarin itu termasuk cukup apa banyak? Banyak, Pak. Banyak ya, sampai capek nyarinya ya. Nah, jadi karena di HPM itu menyatakan banyak proksi dari variabel-variabel 3 variabel tadi, lokasi, lingkungan, sama struktur properti, tapi saat kita memutuskan variabel mana yang dipakai itu nggak bisa sembarangan, teman-teman. Harus ada mekanismenya. Nah, mekanismenya nanti ada 2 macam. Dan ini masih belum ada di literatur, dan saya masih mengupayakan supaya ini jadi literatur. Caranya bagaimana cara memilih variabel untuk quality rating? Yang pertama adalah pakai regresi sederhana. Saat teman-teman punya misalnya variabel X1, X2, X3, sampai X keberapa gitu ya, di regresi nanti nilainya kan ada yang signifikan, ada yang nggak signifikan kan. Nah, teman-teman silakan pilih yang variabel yang signifikan. Ya, pasti jumlahnya menyusut karena dan ini signifikansi variabel ini di setiap kelurahan, di setiap daerah pasti beda. Karena apa? Karakter propertinya berbeda satu sama yang lainnya. Caranya bagaimana, Pak? Nanti ya saya selesaikan teorinya dulu, nanti baru kita cari caranya. Nah, untuk di kelas ini saya ajarkan teman-teman menggunakan Excel aja yang simple. Excel, kalau misalnya teman-teman menggunakan SPSS juga silakan yang sudah mahir atau stata. Cuman di sini karena saya pertimbangannya begini, hampir semua teman-teman pasti punya Excel, MS Excel kan, atau Office kan. Jadi kalau misalnya saya ajarkan pakai SPSS, saya harus ngasih license. Kalau ngasih bajakan nanti apa ya? Ya kita kan institusi plat merah ya, masa nyebarin aplikasi bajakan ya. Saya ada aplikasi stata juga sebenarnya, cuman aplikasi statanya apa namanya? Saya nggak yakin itu apa ya, license-nya itu benar apa enggak. Jadi kita pakai Excel aja yang hampir semua orang punya. Pak, bagaimana kalau saya nggak punya, Pak? Ya, teman-teman bisa menggunakan itu apa namanya? Aplikasi sejenis Excel ya. Misalnya apa? Yang gratisan itulah ya. Yang gratisan itu. Ya, setelah signifikan. Nah, Pak, ternyata setelah dari 26 data, dari kemarin yang teman-teman kumpulin itu sekitar 26 variabel. Dari 26 variabel ini, ternyata terpilih yang signifikan 20, Pak. Apakah 20-nya dipakai? Nah, ini belum jadi konsensus umum. Kalau untuk quality rating, biasanya dipilih 8 variabel terbesar. Pilih 8 variabel terbesar. Tapi saya tekankan ya, ini belum ada literaturnya. Supaya simpel aja, pilih 8 variabel terbesar. Pak, bagaimana kalau misalnya ternyata yang signifikan cuma 4? Pak, pilih yang signifikansinya mendekati yang ideal, kemudian pilih 8 variabel. Jadinya ini intinya pilih 8 variabel yang paling signifikan, angka signifikansinya.
Pak, ngecek suatu variabel itu signifikan apa enggak, kita harus cek ini ya, harus cek apa namanya, harus melakukan regresi, kemudian melihat angka-angka yang ada di hasil regresinya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu apa enggak sebelum tambah bingung? Parsimoni adalah kecukupan. Kalau untuk quality rating cukupnya belum ada literatur, cuman di bukunya Pak Budi Harjanto dikasih contoh 8. Ya udahlah, kita ambil simpelnya aja. 8. Kalau misalnya ada sekian puluh variabel regresi, pilih 8 yang signifikan. Kalau yang enggak signifikannya kurang dari 8, pilih yang signifikansinya mendekati yang signifikansinya mendekati yang disyaratkan. Dan totalnya nanti 8. Pak, kalau misalnya saya pengennya 20 ya monggo. Karena memang belum ada literatur yang menyatakan parsimoninya itu ada berapa, belum ada. Pak Budi Harjanto tidak secara spesifik menyatakan yang apa namanya yang ideal 8, tapi dia memberikan contoh 8. Sampai sini ada yang sudah bingung? Oh, berarti nggak ada yang bingung. Lanjut ya. Cara kedua adalah yang dilakukan oleh teman-teman penilai dosen di D3 PBW penilai dengan melihat persepsi. Gimana Pak caranya? Oke, kita cek ya. Persepsi. Nah, ini ambil aja, ini adalah variabel yang ada di bukunya Pak Budi Harjanto. 1 sampai 8. Nah, ini variabel ini teman-teman harus apa namanya? Harus kasih skor nanti. Nah, pertanyaannya, mana sih yang lebih menentukan menentukan nilai properti? Jadi untuk penentuan variabel dari 26 variabel ini, teman-teman ranking. Bagaimana cara merankingnya? Teman-teman tanya ke teman-teman yang lainnya atau ke ekspertis lainnya. Misalnya saya kasih contoh ya. Tadi cewek udah ya. Mas Alif, udah ya tadi ya? Mas Alif ada? Tes, Pak. Mas, saya nanya Mas. Coba kalau disuruh merankingin yang 8 variabel ini, yang nomor 1 apa, yang nomor 2 apa, dan seterusnya sampai yang 8. Di ranking. Yang pertama, saya lokasi dulu, Pak. Oke. Habis itu ke luasnya. Oke. Habis itu lebar depan, Pak. Lebar depan. Habis itu lebih ke apa ya, Pak? Akses, Pak, akses. Akses. Bisa akses. Kontur tanah. Kontur. Bentuk tanah, letak, sama posisi, Pak. Bentuk tanah, letak, sama posisi. Nah, ini sudah dapat ranking kan? Karena kita ini adalah quality rating atau membuat rating dari suatu hal, ini dikasih rating. Kalau misalnya lokasi itu peringkat pertama, ratingnya tinggi apa rendah, Mas Alif? Kenapa, Pak? Kalau lokasi ini adalah pilihan pertamanya Mas Alif, kalau disuruh mengasih rating, ratingnya kecil apa besar? Tinggi berarti, Pak. Tinggi ya. Oke, kita buat rating. Di sini ada 8 variabel. Berarti kalau dibuat rating yang sederhana, berarti dia ya anggap aja 8. Berarti yang kedua adalah 7, yang ketiga adalah 6, yang keempat adalah 5. 5, 4, 3, 2, 1. Jadi Mas Alif membuat scoring atas variabel ini. Kalau misalnya variabelnya ada 26, ya berarti tinggal pilih yang skornya apa namanya, yang rankingnya 8 besar. Yang rankingnya 8 besar. Nah, ini pakai persepsi. Teman-teman tanya. Nanyanya ke siapa? Bisa ke ekspertis. Nah, karena teman-teman saya anggap ekspertis, ya berarti saat teman-teman suruh ranking itu sudah bisa dijadikan dasar perankingan variabel. Kalau Mas KAP kemarin, Mas Agung, dia meminta persepsinya pertama itu adalah penilai pemerintah di DJKN, dapat data sekitar 160-an. Kemudian KJPP, penilai bersertifikat, sama 2 itu aja sih, sama 2 itu aja. Terus teman-teman juga
kalau misalnya di rumah ada broker tanah atau makelar, itu bisa juga ditanyain. Karena walaupun mereka tidak punya pendidikan formal, mereka punya pengalaman dalam jual beli tanah, itu bisa digunakan. Ini adalah menentukan pilihan. Jadi dari 26 variabel tadi, teman-teman ranking dari sekitar 3 sampai berapa orang, misalnya kita ini belum ada aturannya juga, misalnya 3 orang di ranking, kemudian di rata-ratanya diambil yang paling gede poinnya. Ya, misalnya ini kan ini nggak semua orang membuat lokasi di ranking pertama kan. Mas, saya lokasi nggak penting Pak, yang penting luas misalnya. Mas, saya luas nggak penting Pak, yang penting aksesibilitas. Setiap orang punya perbedaan apa namanya preferensi. Kita cek ya preferensinya beda apa enggak ya. Mbak Arum ada? Mbak Arum? Iya, Pak. Ya, Mbak Rum, silakan membuat ranking dari variabel ini. Yang pertama, lokasi. Oh, sama? Ada janjian ya? Oke, lanjut. Terus, akses, Pak. Nah. Terus, luas. Apa? Luas. Luas. Kontur. Kok sama lagi? Oke, lanjut. Kayak milih suami ya, lama ya. Posisi, Pak. Posisi dari para jalan. Posisi? Nggak ada posisi nih kayaknya. Nomor 7 itu, Pak. Nomor 7 ya. 5. Terus, bentuk tanah. Sama lagi. Lebar depan, Pak. Sama letak. Oke, makasih. Kita cek satu lagi ya. Andi. Ya, Pak. Ayo, Mak. Yang pertama lokasi, Pak. Kok sama? Nggak apa-apa sih. Yuk lanjut. Akses letak. Akses letak. Terus lebar depan luas. Lebar depan luas. Kontur. Bentuk sama posisi. Bentuk sama posisi. Itu. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, dalam satu kelas pun ternyata yang sama hanya poin nomor 1, yang lainnya cenderung bervariasi. Nah, ini teman-teman apa namanya bisa menanyakan ke beberapa teman-teman nanti di rata-rata. Pak, respondennya sebaiknya siapa, Pak? Sebenarnya sebaiknya adalah orang yang tahu lokasinya teman-teman di kelurahannya teman-teman. Bisa makelar yang ada di situ, bisa notaris yang ada di situ, bisa broker tanah yang ada di situ, bisa orang kelurahan yang kira-kira memang ngerti atau memang mudeng terkait transaksi atau pasar yang ada di area situ. Oh Mas, di sini tanah nggak ngaruh itu bentuknya seperti apa. Di sini tuh yang ngaruh adalah yang jual. Kalau yang jual cantik biasanya laku mahal, nggak ada hubungannya sebenarnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan dalam penentuan variabel. Ini adalah teknik menentukan variabel ya, bisa pakai regresi, ambil yang paling signifikan 8 besar. Kemudian kalau misalnya ada yang signifikan cuma dikit, ambil yang mendekati signifikan sampai jumlahnya paling enggak 8. Kemudian yang selanjutnya adalah menentukan skor. Menentukan bobot variabel. Pertama menentukan bobot dulu. Kemudian selanjutnya adalah skor. Bagaimana cara menentukan bobotnya tadi? Karena teman-teman tadi udah membuat ranking dari variabel itu, kemudian dikasih bobot. Yang mana bobotnya itu adalah kalau di total adalah 100. Oh, tadi lokasi paling gede, Pak. Ya udahlah saya kasih 40 gitu. Oh, selanjutnya yang paling gede adalah aksesibilitas, ya udah saya kasih 12 dan seterusnya. Dan ini masih nembak ya. Yang penting urutannya sesuai dengan urutan urutan tadi persepsi tadi atau signifikansi tadi
kelihatan di koefisiennya kalau yang regresi. Itu diurutkan. Ada nggak Pak cara yang nggak nembak-nembak gitu? Ada. Nanti kita pakai latihan soal aja. Kemudian setelah itu, scoring. Scoring itu bagaimana? Teman-teman buat kriteria di setiap variabel. Kalau jarak biasanya dikelompokkan. Yang lebih dari, yang kurang dari 1 km, satu kelompok. Yang dari 1,1 sampai 2 km, kelompok. Dan teman-teman cek. Kira-kira kalau lokasi, makin dekat ke CBD itu makin murah apa makin mahal? Oke. Siapa yang belum ya? Semua ya? Daniel, ada nggak? Ada Pak. Kalau misalnya lokasi makin dekat CBD makin mahal apa makin murah? Makin mahal dong Pak. Makin mahal. Nah ini, dan lihat ya, karena dia makin mahal maka dia dikasih skor yang paling tinggi. Makin jauh dari CBD dia makin kecil skornya. Dan pembuat scoringnya ini, klasifikasinya ini disarankan adalah seperti ini ya, 1 sampai 5. Dan skornya ini kalau bisa 0 sampai 10. Kemudian lintas skor ini kalau bisa dia kayak deret hitung. Ini kan selisih 2 ya. Selisih 2. Itu kata siapa Pak? Kata Pak Budi Harjanto. Ya. Pertama, yang teman-teman perhatikan dalam membentukkan kriteria. Ya, kriteria jangan terlalu banyak, ya paling kurang lebih 5 lah. 5 sampai 2. Karena kalau misalnya cuma 1 itu bukan kriteria. Kemudian membuat scoringnya ini rentang skornya adalah 0 sampai 10. Kalau bisa berbentuk deret hitung, bisa 10, 8, 6. Dan di sini ada 2, 4, 5. Loh, Pak, ini bisa nggak Pak? 1, 2, 3 bisa. Pak, bisa nggak 3, 6, 9 bisa. Yang penting ada di rentang 0 sampai 10. Kemudian apalagi ya? Yang unik itu poros jalan kalau nggak salah. Nah, ini lihat. Kalau rata jalan dia nilainya 10, kalau misalnya lebih tinggi dia nilainya 4, makin tinggi nilainya 2. Makin turun nilainya 8, makin turun nilainya 6. Nah, ini bagaimana Pak? Ini kok nggak konsisten? Nah, ini tergantung teman-teman buat scoringnya. Nah, ini sangat subjektif banget. Bagaimana cara tahunya Pak? Mungkin bisa tanya ke ekspertis juga. Kira-kira kalau dia di rata sama jalan, lebih murah mana daripada yang lebih tinggi dari jalan? Ini analoginya kayak kemarin teman-teman membuat penyesuaian pada data acuan. Ya, presentasinya kan bisa menggunakan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pengurukan atau pengerukan. Oke, untuk bobot sama skor ada pertanyaan nggak teman-teman? Nggak ada? Oke, lanjut ya. Setelah teman-teman menentukan bobot dan kriteria skor dari kriteria, yang selanjutnya teman-teman adalah membuat persamaan quality score. Bagaimana cara membuat persamaan quality score-nya? Itu adalah teman-teman memberikan skor pada setiap variabel, pada setiap data. Contoh, nomor data 1. Harganya 310. Lokasinya dicek di lokasinya. Oh, ternyata dia lokasinya, bentar. Ini saya copy dulu ya kayaknya ya. Masih ke suara. Ini dia posisinya adalah 3,1. Berapa skornya? Dilihat di sini. 3,1 itu di mana? Oh, 3,1 itu dia di skornya 4. Oh, ini salah nih.
Ini salah nih datanya. Anggap aja ini 30 lah ya, 30 lah ya. Skornya 6. Kemudian lebar depannya itu 8, lebar depannya 8, lebar depan. Oh, 8 masuknya ini. Berarti skornya 4, ya. Skornya 4. Kemudian luasnya adalah 200, luas 200. Oh, kalau 200 berarti masuk kategori ini. Berarti skornya adalah 10. 10, ya kan? Kemudian bentuk tanahnya itu satu itu kotak ya, satu itu kotak. Nah, segi 4 beraturan, berarti skornya 9. Kemudian aksesibilitas itu 2 itu adalah jalan aspal 6 meter, berarti skornya adalah 4. Dan begitu terus ya teman-teman ya, teman-teman buat skornya di baris ini. Kemudian teman-teman melakukan operasi matematika dengan cara bobot dikali skor ya, lokasi ditambah bobot lebar depan dikali skor lebar depan dikali ditambah bobot dikali skor seterusnya sampai akhir sehingga didapatkan angka quality score dari properti pertama sebesar 6,53. Kemudian untuk data kedua sama, teman-teman konversi dulu datanya menjadi skor. Caranya bagaimana ya tadi? Kalau dia itu lokasinya satu kan satu nih ya, berarti dia skornya 10. Kalau lebar depannya 8, ini berarti skornya 6. Begitu terus sehingga didapatkan quality rating. Nah, ini teman-teman lakukan paling enggak 30 data minimal. Bawah. Oke, diendapkan dulu. Ada pertanyaan? Ada ya? Oke, lanjut. Setelah teman-teman punya 30 data quality score dari setiap properti itu, dari 30 properti itu, teman-teman lakukan regresi berganda. Pakai Excel, nanti akan ketemu yang namanya koefisien. Teman-teman menemukan koefisien dari dari ini bukan lokasi ya, ini harusnya quality score. Koefisien dari quality score. Nah, teman-teman cek p-value ini. P-value ini adalah signifikansi. Kalau misalnya dia itu nilainya di bawah 0,05 itu signifikan. Kalau di atas itu enggak signifikan. Kalau di atas 0,05 berarti enggak signifikan. Kalau tidak signifikan bisa jadi data sampel yang teman-teman gunakan itu ada masalah. Pak, bagaimana kalau begitu? Ya berarti harus ada intervensi dari sampelnya. Bisa ditambah sampelnya atau dikurangi data yang outlier. Tapi kalau untuk yang ini mungkin nggak ada waktu ya untuk PPMK ya. Cuma hanya saja untuk teman-teman yang mengusahakan angka ini untuk ideal, itu bakal mendapatkan apresiasi tambahan lah ya. Nah, angka inilah yang digunakan sehingga terbentuk model yang namanya model quality score, di mana diketahui Y sama dengan alpha plus beta quality score. Dan ini dan beta inilah yang koefisien inilah yang jadi model dari quality score ini jadi min 0,025. Model sederhana telah selesai. Terus kalau sudah selesai, apalagi Pak? Ya berarti kita tinggal melakukan penilaian massal. Kalau misalnya ada objek yang perlu dinilai. Kalau misalnya ada objek yang ingin dinilai, ya, tinggal konversi saja data variabelnya menjadi quality score. Setelah quality score-nya quality score-nya diketahui, masukkan ke model. Sehingga ketemulah namanya market value berdasarkan model quality score. Caranya gimana, Pak? Di sini tadi berapa sih? Min 2,5 ya. Min 2,5 ya. Koefisiennya berapa sih? Ini interceptnya adalah 3,56. 3,56.
Jadi nanti sini kalau misalnya ini 3,56, tinggal masukin angkanya gini. 2,5 dikali 4,56. Tarik ada yang aneh ya? Quality score-nya kok beda nih? Ini saya cek lagi nih, kayaknya ada yang salah di sini nih. Jadi di model ini diketahui bahwa apa namanya, nilai koefisiennya seperti ini. Kalau misalnya tadi di sini ada 4,5, teman-teman tinggal masukin 4,5 dikali 149 dikurangi 699. Oh, ini kayaknya soal yang berbeda nih teman-teman, sorry. Saya ngasih apa namanya, ngasih summary output-nya ini apa namanya, soal yang lain. Jadi koefisiennya beda. Nah, jadi kesimpulannya inilah teman-teman ya. Saat teman-teman udah tahu quality score objek pertama, tinggal masukin ke sini, kemudian dikalikan ini, ditambahkan ini, karena ini nilainya negatif berarti kurang. Dan ketemulah yang namanya market value ke bawah. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Bingung kan ya? Nanti saya kasih latihan soal deh. Oke, kalau misalnya bingung, kita langsung latihan soal aja pakai data dummy. Nanti teman-teman coba pakai data dummy, minggu depan teman-teman coba pakai data yang teman-teman punya setelah teman-teman melakukan pemilihan variabel dan memilih bobot. Kalau misalnya di kelas kurang diskusinya, teman-teman silakan PM terkait pembobotan atau pemberian skor. Windows, PK instan, bentar, sorry. Di mana? Ini kelas Nah ini ceritanya teman-teman udah punya dataset seperti ini ya. Datasetnya seperti ini di mana variabelnya lebih dari, ini ada berapa, kan ada 16 variabel, dan 16 variabel teman-teman apa namanya harus pilih 8 variabel. Bagaimana cara memilihnya? Nah, teman-teman melakukan regresi atas data ini. Gimana cara ngeregresinya? Nah, ini udah ada regresinya kebetulan. Kita hapus dulu. Cara regresinya adalah teman-teman masuk ke file data. Kan saya lupa, data analysis. Dan nanti kemungkinan besar ada beberapa teman-teman yang tidak muncul data analysisnya. Nah, teman-teman harus aktifkan add-on-nya ya. Bagaimana caranya? Bisa googling. Nanti kalau misalnya masih nggak bisa, nanti saya kasih link video YouTube-nya, atau mungkin minggu depan kita belajar apa namanya, cek kasus per orang. Nah, ini teman-teman lari ke regresi ya, regresi. Input yearning itu adalah apa namanya? Jangan lupa yang pertama centang labels, di mana row pertama dari data itu dijadikan header atau nama. Kemudian input rank yearning itu adalah nilai pasarnya, nilai pasar. Salah. Oke.
Ini adalah nilai pasar. Nah, ini harga tanah per meter persegi. Bentar, saya ubah dulu nih biar nggak terlalu panjang. Harga tanah ya. Data analitis, regresi, label jangan lupa diklik, masuk ke sini, HT, turun. Ya. Caranya ini adalah klik di header pertama, kemudian teman-teman tekan shift dan kontrol, tekan bawah. Dia otomatis larung ke bawah. Kemudian ke input di X-ring itu adalah variabel independen, yaitu adalah variabel di selain harga tanah. Nah, ini tekan shift, tekan kontrol, tekan ke bawah, tekan ke kanan. Jadi dia keblok semua. Kemudian langsung oke. Ini langsung teman-teman mendapatkan mendapatkan keluaran seperti ini. Teman-teman langsung cek p-value. Cari yang nilainya di bawah 0,05. Bagaimana cara cepatnya? Saya biasanya blok, kemudian home, kemudian formatting condition, highlight cell, less than, cari yang di bawah 0,05. Nah, ini kan dia nggak ada yang di bawah 0,05 ya. Kesimpulannya apa? Tidak ada yang signifikan. Pak, bagaimana kalau nggak ada yang signifikan? Kita cari cari yang nilai p-value-nya paling kecil, yang nilainya paling kecil. Contohnya ini ya, luas tanah. Bisa begini juga sih caranya ya. Sama dengan rank. Di bawah. Sama dengan rank. Nggak mau. Sama dengan rank. Saya lupa urutannya. Ya, kita manual aja lah ya. Ini 1, 0,1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, harusnya pakai ngeranking itu ya, cuman saya ini apa namanya? Jadi kapok ini ya. Ini aja deh. Variable p-value. Nah, pilih ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini variabel yang ini teman-teman pilih pilih untuk quality rating. Dan setiap data bakal menghasilkan urutan yang berbeda biasanya. Menghasilkan urutan yang berbeda. Oke. Setelah diurutin, langkah yang kedua apa tadi? Menurut slide kan tadi kan setelah sampel udah punya, tentukan variabel dengan cara tadi ngurutin ya kan. Kemudian setelah tentukan variabel, tentukan bobot atas variabel. Bagaimana cara menentukan bobot antar variabel? Teman-teman bisa gunakan ininya. Bisa gunakan koefisiennya. Caranya bagaimana? Sama dengan total dulu ininya. Sum dulu sama dengan sum dari koefisien. Oh, dulu, di absolut dulu. Absolut. Oke. Setelah absolut sama di jumlah.
sama dengan sum. Kemudian bobotnya adalah sama dengan ini dibagi ini dikunci F4 dikali 100%. Sama dengan sum. Nah, bobot inilah yang bisa teman-teman gunakan untuk menentukan ini angka angka bobot ini, ya, bobot ini. Jadi ini lebih ilmiah daripada teman-teman menebak. Nah, melihat koefisiennya, kemudian teman-teman jumlahkan koefisiennya. Nggak bisa pakai cara-cara ternyata. Koefisiennya dijumlahkan ya ini ya. Ini koefisiennya dijumlahkan. Setelah dijumlahkan, bobotnya adalah koefisien dari variabel terkait dikalikan dibagi dengan total koefisien dikali 100%. Nah, jadilah bobot. Bobot inilah yang bisa teman-teman gunakan di sini. Bagaimana itu ada yang 0,06? Ya nggak apa-apa. Memang keadaannya seperti itu. Dia yang paling mendekati signifikan, oh gimana lagi? Sedangkan yang lain kan signifikannya lebih kecil daripada yang luas gitu. Jadi di sini bacanya gimana teman-teman? Oh ternyata luas itu kontribusinya dalam memenuhi rating dari suatu tanah itu adalah cuma 0,06%. Oh ternyata posisi dari tanah pengaruhnya 20%. Nah, dari sini teman-teman tahu nih, ternyata yang berpengaruh paling besar adalah dia itu bentuknya klaster apa enggak. Oh, ternyata rumah di klaster sama rumah enggak di klaster itu nilainya orang lebih memilih di klaster, kesannya begitu ya. Kemudian ini ada posisi. Oh, ternyata posisi tengah sama hook itu mempengaruhi 20% bobotnya lebih besar. Kemudian ada petugas sampah. Nah, ini berarti kemungkinan besar respondennya daerahnya sudah daerah-daerah yang rapi biasanya. Karena ternyata faktor-faktor lingkungan sangat mempengaruhi ini kan. Kondisi jalan sama petugas sampah ini adalah variabel lingkungan. L itu lingkungan. S itu struktur properti. Yang L itu adalah lokasi. Oke, untuk pembuatan bobot teman-teman ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita lanjut ke pembuatan skor. Nah, untuk skornya sendiri teman-teman, ya jadi ini angka bobot nanti teman-teman ubah sesuai dengan ini ya, sesuai dengan hasil pembuatan ini. Kemudian untuk skor, yang ini masih dikerjakan secara manual, sesuai dengan perasaannya teman masing-masing. Belum ada literatur yang bisa saya gunakan untuk menentukan scoring dari kriteria suatu variabel. Nah, setelah bobot dan skor ketahuan, baru kita ke dataset. Kemudian kita buat tabel rating. Nah, di sini adalah tabel rating ya. Nah, 7,8 itu kalau dikonversi jadi skor itu berapa sih? Kita cek tabel skor. 7,8. Oh, 7,8 itu di atas 4 km, berarti dia skornya 2. Ubah jadi 2. Kemudian lebar depannya 9. Lebar depan 9. 9 itu masuk di coding ketiga. Berarti skornya 6. Dan sebenarnya ini teman-teman bisa menggunakan fungsi if. If nilainya sekian, jadi skornya sekian. Tapi ini butuh waktu sih ya. Tapi terserah teman-teman. If sekian, jadi sekian. Nah ini misalnya luasnya 242. Luas 242. 242 itu di atas 181. Berarti skornya 10. Kemudian bentuk tanahnya 3. 3 itu kalau nggak salah nggak beraturan. 3 itu tidak beraturan. Skornya 3. Tidak beraturan skornya 3. Begitu terus. Nah, setelah datanya itu sudah dikonversi menjadi skor, teman-teman buat quality score dengan cara
skor tadi dikalikan bobot ditambah skor variabel berikutnya dikalikan bobot begitu terus sehingga ketemulah quality score atas properti itu sebesar ini. Nah, ini rumusnya ya teman-teman ya. Kelihatan ya. Jadi bobot dikali skor variabel ditambah bobot dikali skor variabel ditambah bobot itu sampai ke variabel ke-6. Nah, setelah semua semua data dikonversi menjadi skor semua, kemudian angka quality score-nya ini digabungkan dengan angka harga properti ya. Ini harga properti, ini quality score-nya dibuatlah regresi ya. Sehingga ketemulah coefficient quality score-nya min 49 dan intercept-nya 387. Berarti nanti kalau dibuat model ya 387 sini min 49,83 di sini adalah quality score. Quality score di sini adalah OF, di sini adalah konstanta. Jadi misalnya ada, nah ini berapa tadi? 1 min 49. Nah, jadi misalnya teman-teman ada properti skornya 3,62, tinggal masukin ke sini 3,62. Berapa nilainya? Tinggal di 387 ditambah dalam kurung ini kali ini. Inilah nilainya. Berarti ini sekitar 340 juta. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Pak, Mas Pak itu kayaknya nggak mungkin ya Pak. 49 kali 3,62 itu apa 387 ditambah negatif 49 kali 3,62 kayaknya nggak segede itu deh Pak. Coba cek ya. Oh alah ya benar. Kali ya. Oh iya benar. Sip, detail banget. Makasih Mas, sudah dikoreksi. Tadi ternyata plus kali. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Udah kebayang lah ya, walaupun saya gagap ngajarinya. Oke, sekarang biar teman-teman silakan ngerjain yang ini kemarin simulasi untuk menentukan pakai persepsi nih, simulasi pakai persepsi. Oke, waktunya hampir habis. Ada pertanyaan nggak teman-teman? Tentang quality rating. Besok kita minggu depan kita simulasi pakai data aslinya teman-teman. Pak mau mastiin Pak. Yang di sheet score itu Pak, itu kan ada bobot tadi Pak. Itu diganti sama yang sebelumnya Pak ini. Ini ya, Pak. Iya. Yang ini, yang kuning diganti dengan hasil regresi tadi. Yang ini. Hitungan. Oh, oke. Terima kasih Pak. Ada lagi yang lain? Ya, belum foto. Itu lupa. Bentar. Belum foto. Ayo, nyalain semua. Kan belum pertemuan terakhir, Pak. Iya. Enggak apa-apa, iseng aja saya. 28, 29 kurang 1 nih. Wahyu hilang ya, Wahyu? Ada Pak. Kurang 1 siapa ini? Ayo, Prat, nyalain HP cepetan. Izin Pak, Amirul tadi jaringannya katanya lelet Pak. Ya nggak apa-apa. Tambahin 1 nih biar angkanya 30 nih. Tapi kalian jangan bilang-bilang ya. Waduh, direkam lagi nih ya. Mana nih? Pret, buruan Pret. 2 menit lagi. Nah, kalau saya sarankan, besok kan saya bakal ngerjain teman-teman tuh. Ayo coba kerjain quality rating. Nah, biar nggak deg-degan, kerjain dulu sebelum materi. Kalau bingung nanya, biar deg-degannya nggak kebangetan. Ya nggak, Brad? Kerjainlah tuh Sabtu Minggu. Minggu depan udah libur ya? Nggak seru banget. Libur, Pak.
kasih tugas deh. Enggak. Jangan, Pak. Enggak. Kasihannya. Pak, udah Pak. HP saya Udah. Oke ya. Mantap. Tapi bener loh ya teman-teman, walaupun libur simulasi ya, biar nanti PPMK-nya nggak ini ya, nggak anu lah ya, nggak apa sih namanya, nggak gelagapan. Terus teman-teman yang ZNT-NIR-nya belum rapiin lagi nanti di PPMK yang ini nggak apa-apa, yang penting caranya benar. Cuma nanti yang di PPMK kalau bisa rapi. PPM. Bentar. Sesuai. Oke, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, saya nanya nih. Nggak ada ya? Saya izin bertanya dong, Pak. Ya, gimana Mas? Kamu biar nggak ditunjuk aja itu nanya. Gimana? Di tempat saya kan ada tanah akmil, Pak, dan luas banget. Dan tempatnya itu beda-beda, ada di pinggir jalan, ada di puncak gunung juga, dan itu dijadiin satu zona, nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Tapi zonanya terpisah-pisah nggak? Enggak, jadi satu. Tapi jadi satu. Akmil gitu ya? Ya. Karena itu dalam tanda kutip objek khusus ya, jadiin satu aja nggak apa-apa. Baik, Pak. Oke, ada lagi yang lain? Oke, saya mau ngerjain sebelum selesai, saya mau ngerjain dulu satu orang. Mbak Rinda, sehat Mbak? Kemarin Sehat, Pak. data satu kelurahannya ada berapa Mbak? Wah, itu yang keren tuh. Kemarin yang 5 siapa ngaku? Ya udah itu dulu teman-teman, quality rating dicoba ya teman-teman ya. Kalau bingung, nanti kertas kerjanya saya kasih ke teman-teman. Teman-teman coba pakai datanya teman-teman. Kalau teman-teman bingung, kirim screen cap-nya ke saya, nanti kita diskusi. Nah, kalau butuh kelas tambahan, saya siap, tenang aja. Saya libur nggak ngapa-ngapain kok. Oke ya, itu dulu teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.